Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ibadah kurban. Materi fikih dari kelas 9 MTS. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu apa itu kurban, dan yang kedua sejarah tentang kurban, yang ketiga hewan kurban, yang keempat proses kurban, dan yang terakhir ialah makna dari kurban. Yang pertama yakni mengenal kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim pada hari raya Idul Adha. Seluruh umat Islam di dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji akan merayakan hari raya Idul Adha yang identik dengan hari raya kurban. Ibadah ini dilakukan dengan menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat tertentu dan kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tepatnya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tujuan dari kurban adalah sebagai bentuk pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Kata kurban sendiri ialah berasal dari bahasa Arab yakni kurban yang berarti dekat. Dalam Islam, istilah kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan juga ad-dahiyah yang artinya penyembelihan binatang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Selain itu, kurban juga memiliki makna yang mendalam sebagai bentuk pengorbanan diri dan ketulusan hati dalam beribadah. Dalam kurban, kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya sejarah kurban. Tradisi kurban tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, tetapi juga oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Sejarah kurban dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, di mana manusia melakukan persembahan hewan kepada dewa-dewa mereka sebagai bentuk penghormatan dan permohonan keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan, maka berkurbanlah. Asal mula kurban berawal dari sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja. Nabi Ibrahim, pada saat itu Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bahkan dengan ketingkatan keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam ikhlas melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihissalam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Nah, kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan sampai sejauh mana sih cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban, sejarah sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya menjelaskan mengenai hewan kurban.
pengertian kurban dalam ilmu fikih itu dikenal juga dengan istilah udhiyah. Di dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi mendefinisikan udhiyah secara bahasa dengan kambing yang disembelih pada waktu dahwah, yaitu pada waktu duha. Sedangkan kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan, yaitu seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Islam, kurban juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itu, selain memenuhi syarat-syarat teknis dalam pemilihan hewan kurban, umat Islam juga diharapkan untuk memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Hewan-hewan ini harus memenuhi syarat tertentu seperti sehat, tidak cacat, dan sudah mencapai usia dewasa. Selain itu, dalam pemilihan hewan kurban juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan etika, yaitu seperti memilih hewan dari peternakan yang menjaga kesejahteraan hewan atau dari peternak yang sudah tahu ciri-ciri mana sapi atau kambing yang mau dikurbankan dan siap untuk disembelih. Langsung penjelasan mengenai ciri-ciri hewan kurban yang sehat. Ciri-ciri pertama ini, ciri-ciri hewan kurban itu yang sehat adalah pasti lincah dan aktif. Selain itu, alat kelaminnya lengkap, tidak dikebiri dan simetris. Jantan memiliki buah zakar dengan posisi menurun. Sedangkan ciri-ciri yang kedua yaitu ciri-ciri hewan kurban yang sehat adalah memiliki nafsu makan yang baik, berat badannya pasti tidak sedikit. Dan yang ketiga yaitu mampu berdiri bertumpu pada 4 kaki, yang artinya tidak pincang atau salah satu atau lebih kakinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang proses kurban. Tadi telah dijelaskan tentang hewan kurban, sejarah kurban dan semacamnya. Sekarang beralih pada proses kurban. Proses kurban itu dimulai dari persiapan hewan tersebut. Jadi kita ketika ingin menyembelih sebuah kurban, kita harus melihat dulu bagaimana keadaan si hewan kurban tersebut. Dan selain itu kita itu harus membersihkan dan mempersiapkan alat-alat sembelih, karena di balik itu hewan kurban itu harus disembelih dengan alat yang tajam seperti pisau dan semacamnya. Begitu pula pelaksanaan kurban itu juga harus memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Islam, seperti menyembelih hewan itu dengan pisau yang tajam dan mengucapkan bismillah saat memulai daripada proses penyembelihan tersebut. Lain daripada itu juga, pelaksanaan kurban itu harus memperhatikan aspek bersihan dan kesehatan seperti menjaga sanitasi dan memastikan daging kurban itu tidak terkontaminasi dengan bakteri. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, arba'un la tajuzu fil adhiyah faqala al-awra'u bayyinun awruha wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'u bayyinun dhul'uha wal kasirul lati la tanqa, yang artinya ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama yaitu yang matanya jelas-jelas buta atau picek. Kemudian yang kedua yaitu wal maridatu bayyinun marduha, yaitu fisiknya itu jelas-jelas dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketiga yaitu wal arja'u bayyinun dhul'uha, yaitu yang kakinya jelas-jelas pincang. Kemudian dan yang keempat itu wal kasirul lati la tanqa, yaitu yang badannya kurus lagi tak berlemak. Kami ini akan menjelaskan salah satunya, tidak semuanya, sebagian daripada tata cara pembelian. Di antaranya itu pisau sembelihannya itu harus benda yang tajam, pisaunya harus tajam, tidak boleh memakai benda tumpul, karena kalau memakai pisau yang tumpul atau benda yang tumpul untuk penyembelihan itu serasa menyiksa pada hewan tersebut.
Jadi mengenai makna daripada kurban, secara etimologi kurban itu berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrubu kurban, yang artinya itu adalah dekat. Maka dengan kata lain, kurban itu artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ritual penyembelihan hewan kurban. Yang dimana penyembelihan tersebut prosesinya dilaksanakan seusai sholat Idul Adha, misalnya dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Dalam hal itu, ada banyak keutamaan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dalam dimensi vertikal, ritual ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada dimensi sosialnya, ibadah kurban adalah salah satu cara untuk membantu fakir miskin, sama halnya dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, daging kurban hendaknya segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lantas bagaimana dengan sahibul kurban dan keluarganya atau orang yang mengorbankan hewan ternaknya? Itu boleh juga mengkonsumsi daging kurban tersebut dengan catatan porsinya itu tidak boleh lebih dari 1/3 daging kurban, dan tetap yang diutamakan itu adalah fakir miskin. Jadi daging kurban tersebut itu diutamakan pada fakir miskin. Juga di sini Allah juga berfirman yang mempunyai arti, dan artinya maka makanlah sebagian daripadanya daging kurban tersebut, dan sebagian lagi itu berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fikir. Quran surat Al-Hajj ayat 22. Juga kurban itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah melakukan ibadah haji, yang dimana Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ini fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkorbanlah. Maka para jumhur ulama telah sepakat bahwasanya sebagian besar hukum dari kurban tersebut adalah sunnah muakkad atau ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berkurbanlah kita semua selama kita masih bisa atau mampu untuk melakukannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.